Ta'ala. Semuanya bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hadir di tempat ini untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita katakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, besar zatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk kita sembah. Kemudian kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepohonan, binatang-binatang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi manusia tidak memahami tasbihnya mereka. Kita tahu pohon ini bertasbih kepada Allah, tapi apakah kita mengerti tasbih mereka? Ada semut-semut berjalan bertasbih kepada Allah, tapi manusia tidak memahami isi tasbih mereka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada makhluknya, khususnya kepada manusia dan jin. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang mukmin sedang berada di atas jalan keselamatan, selamat dunia dan selamat akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para rasulnya, para nabinya, bahkan membantu mereka dengan kitab-kitab suci, dengan satu tujuan agar mereka mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Tujuannya umat tersebut adalah mengajak manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah orang-orang yang datang ke pantai selatan, kemudian mereka memberikan sesembahan kepada Nyi Roro Kidul. Celakalah mereka, binasalah mereka di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada istrinya Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah berada di negeri Habasyah, dia melihat orang-orang Nasrani, mereka menyembah kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Maka Nabi mengatakan, ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masajida. Mereka orang adalah bila orang saleh mati di antara mereka, mereka bangunkan kuburan yang megah. Kemudian mereka beribadah di sekeliling kuburan. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini ada orang yang mengaku keturunan Nabi. Mereka mengaku memiliki jalur sampai kepada Nabi SAW. Yad'un nas ila ibadatil kubur. Mereka mengajak manusia untuk menyembah kuburan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan itu. Nabi tidak menginginkan itu. Para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena itu adalah jalan keselamatan bagi seorang manusia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada seorang mukmin yang salat lima waktunya full, salat sunnahnya juga sempurna, kemudian ibadah puasanya bermasalah, maka bermasalahnya ibadah puasa tidak mempengaruhi pahala salat dia sempurna, tidak mengganggu itu. Ada lagi seandainya puasanya sempurna, zakatnya bermasalah, maka permasalahan ada pada zakatnya tidak mempengaruhi pahala ada pada puasanya. Ada orang zakatnya sempurna, tapi hajinya bermasalah, maka permasalahan ada pada hajinya tidak mempengaruhi pahala ada pada puasa, zakat, dan sholat. Ada orang mungkin sholatnya bagus, puasanya sempurna, zakatnya oke, hajinya mabrur, tapi tauhidnya bermasalah,
maka seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kepada Rasulullah, la in asyrakta ya Muhammad, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, amalmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin